perhatian mobil dengan plat nomor
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara pada Minggu Epifanias ini. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 2. Tuhanku Yesus. Ayat 2. Indah tamasya, indah sawah, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Haleluya, Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Janganlah kiranya memalingkan wajah-Mu dari kami umat-Mu, agar kami tetap hidup dalam kebenaran dan kasih. Ubahlah dan baharuilah hati dan jiwa kami, agar kami semakin dekat kepadamu dan menjadi anak-anak terang dan hamba-hamba kebenaran dari Allah Bapa yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1. Semua yang letih lesu. Pembacaan pertama firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian 45 ayat 16 sampai dengan 20. Beginilah firman Tuhan.
Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 5, "Betapa indah harinya." Setiap janji-janjiku kembaliku baru hilang, sampai kepada ajalku ku puji pengasihannya. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, perjalanan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Doa pengakuan dosa. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, tunjukkanlah wajah-Mu bagi kami, dan jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, "Dihapuskan dosaku." Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku
berita pengampunan dosa, karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan kedua firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Baru, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan tidak lengkap dan nubuat tidak sempurna. Nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Persembahan syukur. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur pertama, kedua, dan ketiga, serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI, BNKP Jemaat Jakarta
dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ayat 2. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ayat 3. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Musik saja. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri dan kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6, Yae Zumange. Oh
Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang bertakhta di atas kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, umat-Mu, sehingga kami boleh beribadah di tempat ini. 1 minggu lamanya Tuhan, Engkau telah memberkati kami, baik di dalam keluarga, aktivitas, juga dalam usaha kami. Engkau telah melimpahkan berkat. Dan saat ini ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami, supaya dengan ucapan syukur kami di hadapan. Terima persembahan ini ya Tuhan, dan menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, Engkau berkati, berikan mereka hikmat bijaksana, agar persembahan ini boleh digunakan untuk pelebaran kerjaan di muka bumi ini, dan secara khusus BNKP di Jemaat Jakarta. Terima kasih ya Tuhan, inilah persembahan kami serahkan dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita mendengarkan kesaksian pujian dari anak kita Jeff Mendeva dan Futi Larosa. Setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersama
Kristuslah di dalamku. Aku menang bersamanya. Tuhan beri anugerahnya. Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku. Aku menang bersamanya. Grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Rest in us, our cornerstone. We will go forth in grace alone. We will go forth in grace alone. We will go forth in grace alone. In grace alone. Pujian, semoga pujian ini menjadi berkat buat jemaat semua. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat berkah. Jangan sesat dengar sabdanya, bangunlah segera. Semuanya kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami, sehingga boleh kami bersama-sama di tempat ini, bahkan melalui di rumah kami masing-masing, untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas kesempatan ini ya Tuhan. Kami memanfaatkannya untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami memohon pertolongan inspirasi dari kuasa Roh Kudus, memampukan kami membaca dan merenungkannya, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti dan memahami isi hati Tuhan bagi kami semua. Hamba-Mu yang sangat terbatas dan berkekurangan, dan dengan kuasa Roh Kudus memampukan hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami siap membaca dan merenungkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca Alkitab sebagai renungan kita dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Kita membaca secara bergantian. Saya membaca ayat 4,
Bapak Ibu ayat 5 dan ayat 10 nanti kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, Bapak Ibu, maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kita bersama-sama. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam Yehobu. Pagi ini kita bersuka cita karena Tuhan menolong kita, karena Tuhan memberkati kita, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan renungan kita atau khotbah kita pada hari ini, yaitu tema yang tertuang di dalam perikop, yaitu dipanggil untuk mengasihi, berdasarkan Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Tema ini sangat menarik Bapak Ibu karena mengingatkan kita tentang mengasihi. Berkaitan dengan itu, maka kita harus jujur di era di mana kita berada pada saat ini, bukan di dalam kita, tetapi di sekitar kita, dapat kita katakan bahwa mengasihi itu sudah mulai punah. Bahkan mengasihi sudah mulai mengalami degradasi atau kemerosotan. Sehingga yang terjadi di sekitar kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak suami kurang mengasihi istrinya. Bahkan sebaliknya istri kurang mengasihi suaminya. Anak-anak kurang mengasihi orang tuanya. Banyak yang melawan, membangkang dan sebagainya. Bahkan sebaliknya juga orang tua kurang mengasihi anak-anaknya. Bahkan di antara kita dengan sesama kita kurang memperhatikan, kurang peduli antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, berbicara tentang mengasihi, maka kata dasarnya adalah kasih. Kasih adalah sabar. Kasih adalah murah hati. Kasih adalah tidak mementingkan diri sendiri. Kasih tidak pemarah. Kasih menanggung segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Yesus menegaskan hal itu. Mengatakan kepada murid-muridnya dengan berkata, bahwa semua orang engkau akan tahu bahwa engkau adalah muridku jikalau engkau saling mengasihi. Demikian juga Paulus mengatakan di jemaat Korintus, sekalipun aku bisa bernubuat, sekalipun aku bisa berbicara dengan bahasa roh, sekalipun aku bisa memindahkan gunung dengan iman yang sempurna, tetapi
Jikalau aku tidak mempunyai kasih, maka aku bukan orang berguna. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kasih adalah fondasi dalam kehidupan kekristenan. Kasih adalah basic kita dalam menapaki kehidupan ini. Kasih ibarat fondasi kalau kita membangun rumah. Kalau fondasi itu menempel di atas tanah, maka suatu saat ketika ada gempa, ketika ada badai, ketika ada angin, maka rumah itu rubuh, hancur, dan runtuh. Demikian juga kita. Kalau kita tidak memiliki kasih, maka tak kala ada tantangan, tak kala ada pergumulan, tak kala ada rintangan, maka kita jatuh lalu menyalahkan diri, menyalahkan sesama, dan menyalahkan Tuhan. Tetapi jika kita memiliki kasih yang mengakar, kasih yang mendalam, ketika ada tantangan, rintangan, pergumulan, maka kita tetap teguh. Maka kita tetap yakin. Maka kita tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana dengan kasih? Mengasihi. Melalui perikop yang kita baca. Dalam perikop yang kita baca dapat kita gambarkan dalam segitiga. Allah mengasihi umatnya. Kemudian oleh karena Allah mengasihi umatnya, maka dia memanggil Yeremia. Lalu kemudian Yeremia mengasihi umatnya. Dalam gambaran itu, tetapi dalam panggilan Yeremia, ada yang sangat unik sekali. Yang perlu kita perhatikan dan implementasikan dalam kehidupan kita. Yaitu Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita. Maka Tuhan berkata kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau di rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Hal ini menunjukkan otoritas Allah. Hal ini menunjukkan kuasa Allah. Dia tahu past, present, future. Dia tahu masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dan dalam bacaan kita, dia tahu kehidupan atau sebelum terbentuk di dalam rahim ibunya. Makanya Tuhan sudah mengenal Yeremia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kuasa Tuhan. Tuhan tahu segala bentuk kehidupan manusia. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan kehidupan manusia. Nah itu sebabnya, karena Allah tahu, karena Allah Maha tahu, maka kita semua, umatnya, menaruh pengharapan. Meletakkan kehidupan kita dalam kuasa Tuhan. Artinya tidak boleh kita mengandalkan diri sendiri. Tidak boleh mengandalkan kehebatan kita. Yang kita andalkan adalah hanya Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Kuasa bagi kita. Terkait dengan Allah mengenal Yeremia ini, maka berkaitan dengan kelemahan, berkaitan dengan kekurangan yang dimiliki oleh Yeremia. Oleh karena Tuhan tahu kelemahan kekurangan Yeremia, maka Tuhan menyempurnakannya. Sehingga pada gilirannya pelayanan Yeremia menjadi sempurna karena Tuhan menyempurnakan dalam kuasanya. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apapun kelemahan saya, apapun kelemahan saudara, apapun keterbatasan kita, ingat bahwa Tuhan akan menyempurnakannya bagi kita. Karena Tuhan itu adalah Maha Kuasa.
Ada boleh alaw-alaw ita nasuk kekurangan ta, nasuk kelemahan ta, tetap tampil ita. Yang penting latihan. Pergi tampil mana lalu latihan, Tuhan ya kan? Tapi harus latihan. Bagian lainnya Tuhan yang menyempurnakan. Ada natailah niha solo kesok kelemahannya, sok kekurangannya, tahu ayah. Sewana khuda, tinggal khuda bagus sekali hadisah, bagus sekali tanah. Hailah kelemahannya, ibalia bahan ceritanya bayi Sarabawa. Kalau tu balik mana defi punai, ibalia bahan ceritanya. Jangan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna adalah Tuhan. Tetapi kelemahan kekurangan kita seperti yang dimiliki oleh Yeremia, maka Tuhan menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain itu bukan hanya sebelum Tuhan membentuk Yeremia, sebelum Yeremia lahir, maka di bagian yang kita baca tadi bahwa Tuhan menguduskan Yeremia. Artinya di sini bahwa Tuhan memisahkan Yeremia dari kegelapan. Yeremia dipisahkan dari dunia-dunia kejahatan misalnya. Yeremia dipisahkan dari kegelapan, menarik kepada kekudusan hidup. Artinya ketika Allah sudah menguduskan Yeremia, maka tidak ada tempat dan ruang bagi kuasa lain untuk intervensi kehidupan Yeremia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya ketika kita mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan menerima kita sekaligus menguduskan kita. Memisahkan kita dari kegelapan, memisahkan kita dari kedagingan, memisahkan kita dari kegelapan, sehingga hidup kita kudus. Tetapi kemudian kenapa hidup orang percaya sepertinya percaya tapi tidak kudus? Manusia diciptakan oleh Allah bukan seperti robot, tetapi memberi kebebasan untuk memilih yang terbaik dan yang tidak terbaik. Tetapi manusia memilih yang tidak terbaik, memilih atas kehendaknya dan pikirannya sendiri. Sehingga kehidupan kita yang tadinya kudus sudah diintervensi dengan kuasa-kuasa lain. Ada zalua. Sokanya bapa kedua. Sokanya batiusa. Sokanya iri hati. Sokanya merendahkan orang lain. Sokanya meremehkan orang lain. Dan hidup di dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara, memang hidup kudus susah. Tetapi kalau ada komitmen kita, maka kita minta Roh Kudus memampukan kita sehingga kita hidup kudus, hidup benar, dan selalu berjalan di dalam kehendak Tuhan. Selain itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yeremia lahir, bukan hanya menguduskan, tetapi di sini sudah kita baca tadi, menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Penetapan Yeremia bukan intervensi manusia, tetapi ini otoritas Allah memilih dengan mutlak bahwa Yeremia yang pantas melayani umatnya. Pilihan Yeremia lah di lobi-lobi. Bukan karena kerabat, bukan karena siapa-siapa, tetapi atas kehendak Allah memilih Yeremia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memilih kita menjadi umatnya. Tuhan telah memilih kita menjadi pelayannya. Itu adalah otoritas Tuhan. Lalu ketika kita memahami bahwa ini otoritas Tuhan, maka sesungguhnya lah, maka kita harus benar-benar di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sebagai umatnya. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan.
Demikian juga kalau kita pelayan, maka kita harus sungguh-sungguh melayani pekerjaannya. Berdasarkan di dalam hati, bukan lip service untuk melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena yang menetapkan kita bukan manusia, tapi yang menetapkan kita adalah Tuhan. Maka dia berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Pergilah, berbuahlah. Selain itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka juga Yeremia menanggapi panggilan daripada Allah. Lalu dia berkata apa? Tuhan Allah, aku tidak pandai berbicara sebab aku masih muda. Hal ini juga menunjukkan bahwa Yeremia ada sikap humble. Ada sikap kerendahan hati. Aku masih muda. Aku tidak pandai berbicara. Indah sekali pernyataan Yeremia ini. Dia tidak menunjukkan kesombongan, arogansi, tapi dia menunjukkan, ini aku Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, aku tidak bisa. Karena aku masih muda. Alangkah indahnya, alangkah eloknya jika kita memiliki sikap seperti Yeremia, sikap humble, kerendahan hati dalam kehidupan kita. Who am I? Siapa aku Tuhan? Aku tidak bisa, aku bukan siapa-siapa di matamu. Bapak Ibu Saudara, kasih menciptakan kerendahan hati. Kerendahan hati mengakui kelemahan, keterbatasan, kehebatan juga, kelebihan orang lain. Kita harus rendah hati. Karena kita bukan siapa-siapa di mata Tuhan. Kita sama di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu Yeremia diperintahkan oleh Tuhan. Jangan berkata engkau tidak pandai berbicara. Tapi pergilah. Kemana engkau kuutus. Dan sampaikanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia diperintahkan oleh Tuhan untuk melayani umatnya. Siapapun engkau melayani, dan sampaikanlah apa yang telah kusampaikan kepadamu. Di sini tergandung perintah dan respon yang sungguh-sungguh dari Yeremia. Dia terpanggil untuk melayani tanpa memilih-milih, tanpa mengkotak-kotakan, tanpa membeda-bedakan. Dia harus layani umat Tuhan. Demikian juga kita, umat Tuhan, pelayan Tuhan, melayani sesuai dengan respon Yeremia, panggilan hati untuk pergi tanpa membeda-bedakan, tanpa memilih-milih, tanpa mengkotak-kotakan. Sebab apa? Lenya Yehuda, ledabah Heleni, tidak ada orang bersunat, tidak bersunat, maka sama di hadapan Tuhan. Demikian juga kita sama di hadapan Tuhan. Siapapun kita sama di hadapan Tuhan. Maka salinglah melayani berdasarkan kasih. Kasih menjadi basic dalam melayani. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, setelah ada respon panggilan dan menerima, maka Tuhan di bagian terakhir menaruh perkataan firman di mulut Yeremia. Menaruh firman, perkataan Tuhan di mulut Yeremia. Artinya adalah di mulut Yeremia adalah sabda Tuhan. Di mulut Yeremia adalah firman Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Yeremia adalah sabda Tuhan kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah juga sabda itu, firman itu sudah ditaruh di mulut kita? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepadanya, maka otomatis
dia menaruh perkataannya, firman-Nya di mulut kita, di mulut saya, dan semua kita. Itu sebabnya, oleh karena firman Tuhan itu sudah ditaruh di mulut kita, kita perlu penuh hikmat dan hati-hati. Karena di mulut kita adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan di mulut kita, maka perkataan kita membangun, memberkati, dan meneguhkan satu dengan yang lain. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Tetap firman Tuhan untuk membangun, memberkati orang lain dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kasih adalah basic, fondasi dalam kehidupan kita. Terakhir, duma-duma. Tapi duma-duma adanya mungkin nota Kongo, bahkan nota hafal. Tapi bahasa daerah. Kebetulan duma-duma uhale bahuda tengah baca Jakarta. Sehingga susah saya terjemahkan. So sama nono matua. No saya ikama definia ubang ubalu. Jadi sudah jodohnya ande badan niha. Lalu kemudian Bapak Ibu mulai ya badan niha babang ubalu selama sakabawa amatonga. Meno abai baluannya mengabuli ya Jakarta. Memang mengabuli ya Jakarta. Te bawa nula rugi Jakarta. Erosore ande manuru ira. Iohe dongannya nomege. Di situ bukan ada nuna sabera benar nubang lagu Jakarta. Setiap sore manuru ira. Samu sama ke nobui alabu ira. Nobui alabu ira mato nomege alabu ya badete aspal. Hoda fumadongannya ira alabe nomege bakabapa daso. Moso damato nomege moso iya idolo ya ihale hodanya ifizawa ya obaspal. I osi hodanya mungkin o lecet maifu tono guna dambu. Laran ubi moso dongannya dalabe merubah pada. Iya to ya kedungannya damatua. Ele alai dau gade. Yezo zabel o masio. Weru fagi o fona tu yoda maroi efizawa dau. Yezo zabel o masio. Yo noge wala be. Lo ila palu da. Wa fona tu yoda. Babale ge utolo dau ge tola dau ge no lunas ke bapamu. Na honra telubawa le bubua. Igo ita de kolektor. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam percakapan itu, dalam ilustrasi itu, tidak ada nilai kasih yang sesungguhnya. Lebih masih udahnya merodongannya. Sama noso ceritanya tahu. Tahu masih dong ada daripada hoda. Tapi ono matoda, tidak ada nilai kasih yang sesungguhnya yang mengakar, mendalam dalam kehidupannya. Itu sebabnya tema ini sangat menarik. Dipanggil untuk mengasihi. Mengasihi siapa? Keluarga, anak-anak, sesama kita, dan pelayanan kita. Demikian firman Tuhan sebagai ayat hafalan kita dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4, saya membacanya. 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Saya membacanya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu, hamba-Mu telah sampaikan. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati kami, dalam pikiran kami.
untuk mendalam lagi, sehingga kami lebih paham lagi dan lebih tahu lagi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, sekali lagi, tanamkanlah dalam hati dan pikiran kami firman Tuhan ini. Atas nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita nyanyi pujian Ku Suka Menuturkan. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita mendengarkan warta jemaat oleh majelis. Shalom Bapak Ibu, Yahowu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat beribadah dan selamat datang terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan kita. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Arif Yupiter Gule MTH atas pelayanannya hari ini. Biarlah pelayanan dan keluarga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Para pelayan ibadah Minggu 6 Februari tahun 2022 pukul 9 WIB pagi, pengkhotbah Pendeta Yaaman Zega STH Emin, Liturgos Satuan Keriso Bapak Ama Excel Zaluhu, tata ibadah Epipanias dalam bahasa Indonesia. Jadwal lingkungan yang mengikuti ibadah di gereja BNKP Jakarta
Minggu 6 Februari tahun 2022, lingkungan 1, lingkungan 2, dan lingkungan 5. Komisi Pelayanan Anak. Ibadah sekolah minggu hari ini tanggal 30 Januari tahun 2022 akan dilaksanakan secara live lewat Zoom pada sore hari pukul 16 sampai 17 WIB. Zoom link akan di-share lewat masing-masing lingkungan melalui satuan Negeriso atau dapat ditanyakan langsung kepada kakak-kakak guru sekolah minggu. Berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di surga Bapak Amara Modaili, ayahanda dari Ibu Ina Diva Daili, warga lingkungan 5, pada hari Kamis tanggal 27 Januari tahun 2022 di Onolimbu Lahemi, Nias Barat. Yang kedua, telah kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Ina Hayati Telambanua, lingkungan 2, pada hari Jumat tanggal 28 Januari tahun 2022 di RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan Tuhan beri kekuatan iman, ketabahan, dan penghiburan. Persembahan persepuluhan. Diberitahukan bahwa kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan persepuluhan akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 6 Februari tahun 2022. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perpisahan pendeta fungsional. Berdasarkan hasil keputusan persidangan Majelis Jemaat pada hari Jumat 28 Januari tahun 2022, diberitahukan bahwa pada hari Minggu 13 Februari 2022 ibadah dilakukan secara live streaming, diikuti oleh petugas ibadah dan majelis. Sementara jemaat dapat mengikuti dari rumah masing-masing. Seusai ibadah akan dilaksanakan secara acara perpisahan Pendeta Weli Kristina Eliku Putri Gule STH atau pendeta fungsional yang mutasi ke BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli Resor 1. Keuangan. Total penerimaan sebesar 98.012.865 rupiah. Total pengeluaran sebesar 79.901.449 rupiah. Saldo 309.657.750 rupiah. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini periode 24 sampai 30 Januari 2022 sebanyak 24 orang. Selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ada renungan di masing-masing lingkungan bisa kita baca sepanjang minggu ini. Warta tambahan. Ibadah pelepasan dan pemakaman atas meninggalnya Ibu Ina Hayati Telambanua, warga lingkungan 2. Ibadah pelepasan oleh BNKP Jemaat Jakarta di rumah duka akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 30 Januari tahun 2022 pukul 12.30 WIB.
dan selanjutnya akan dimakamkan di TPU Susukan Buddha dengan alamat Jalan Tanah Merdeka nomor 32 RT 9 RW 5 Rambutan Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur. Dimohon kepada Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah dimaksud. Terima kasih. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita. Kita bernyanyi Duk Jemaat 453 1 dan 2, Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan berjumpa berlela, bila kurang kasih dalam doa padanya. Ayat 2 akan kita bagi berdiri. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya. Ia tahu kelemahan, naikkan doa padanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh hadir di tempat ini dan boleh juga beribadah di rumah kami masing-masing wargamu. Terima kasih Bapa di surga, kami juga sudah mendengarkan sabda-Mu yang telah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu bagi kami semua yang ada di tempat ini, bahkan di rumah masing-masing, untuk menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, untuk meneguhkan kami, untuk juga menginspirasi kami, agar kami boleh berjalan berdasarkan kasih untuk kami wujudkan dalam keluarga kami, pelayanan kami, dan juga terhadap sesama. Kami mampukan kami untuk melakukannya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku yang setia. Bapa di surga, terima kasih kami juga berdoa kepadamu, warga jemaat BNKP Jakarta baik yang ada di sini maupun di rumah masing-masing. Marilah Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan juga kalau ada masalah, tantangan, rintangan dan pergumulan mereka ya Bapa, mari Tuhan tolong angkat semua pergumulan mereka, tantangan dan rintangan yang mereka hadapi. Berkati usaha mereka masing-masing, berkati juga pekerjaan mereka, walaupun berbeda-beda tetapi Tuhan terus menolong, terus Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan warga-Mu, karena melaluinya mereka mendapatkan berkat untuk menunjang kebutuhan mereka sehari-hari, demikian juga menunjang kebutuhan yang dipergunakan di dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang masih sekolah,
dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan menolong dan memberkati, berikan hikmat, kepintaran bagi mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga yang berduka, bahkan yang sakit, bahkan yang dirawat di rumah sakit. Ya Tuhan, tolong berikan penghiburan dan berikan keteguhan. Jangan biarkan mereka seorang diri. Marilah Tuhan Engkau menyertai mereka sesuai dengan janji-Mu. Immanuel, Allah menyertai. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, warga jemaat yang ulang tahun tentunya Tuhan, tolong dalam menapaki perjalanan kehidupan mereka ke depan, berikan hikmat bagi mereka semuanya. Tugas pelayanan semua para hamba-Mu di tempat ini, baik Bapak Pendeta, Tuhan tolong, Tuhan memberkati hamba-Mu dan pakai dengan luar biasa hamba-Mu dalam pelayanan di tempat ini dan dalam menyampaikan sabda Tuhan. Berkati anak-anak dan juga keluarga, istri dan semua. Bapak Ketua BPMJ dan seluruh BPMJ, Majelis Jemaat, Tuhan tolong, Tuhan berkati dan pakai dengan luar biasa di dalam pelayanan di tempat ini. Pembangunan tahap ketiga gedung pendukung pelayanan BNKP Jemaat Jakarta, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dana yang masih kurang Tuhan cukupkan. Kami percaya ini adalah pelayanan yang baik, maka tidak mustahil bagi Tuhan untuk memampukan, mencukupkan segala kebutuhan yang akan digunakan. Terima kasih Bapa di surga, segala program-program pelayanan di tempat ini. Marilah Tuhan Engkau memberkati, sehingga program pelayanan boleh terwujud, terlaksana, dan untuk pertumbuhan iman warga jemaat-Mu. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bapak Presiden kami Tuhan tolong, Tuhan pakai dengan luar biasa dalam memimpin kami, sehingga kami di bawah kepemimpinan beliau kami merasa ketenangan dan damai sejahtera. Bahkan juga pemimpin-pemimpin setiap daerah, bahkan pemimpin di DKI Jakarta ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi gereja kami dari sinodal, resor jemaat-jemaat di mana saja. Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap para hamba Tuhan, para pelayan ditempatkan untuk menyampaikan sabda Tuhan. Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah memberikan persembahan kami. Inilah persembahan kami. Kami tahu itu berasal daripada Tuhan, maka kami kembalikan kepada-Mu ya Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Ini persembahan kami. Pakailah persembahan kami ya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan-Mu dan untuk pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini melalui gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ini harapan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, berilah kami pada hari makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus di mana saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan pujian Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdiam teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan. Bersama-sama majulah
Demikian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Yahobu. Silakan duduk.